Apalagi yang perlu difahami Bu Aisyah? Pahamilah juga gaya belajar anak. Kenapa? Ini pengaruh sistem saraf. Ada anak sistem saraf matanya yang lebih kuat dibanding sistem saraf indera lainnya. Maka ada anak yang disebut gaya belajarnya visual. Dia harus lihat. Makanya anak ini kalau gurunya ngejelasin, dia nggak suka kalau ada yang menghalangi. Awas. Karena dia mau lihat. Dia harus lihat tulisannya. Ya. Dan anak yang seperti ini, ciri-cirinya juga itu buku tulis atau buku bacaannya kalau dia perempuan di stabilo. Karena harus visual. Bukan berarti pendengaran tidak bekerja, bukan. Tapi dia lebih kuat visual. Ada anak juga saraf telinganya yang kuat. Maka disebut gaya belajar auditori. Tipe anak kayak gini, kalau gurunya menerangkan, dia tidak lihat pakai mata, tapi telinganya yang dia majukan. Gini. Tapi kalau guru-guru nggak belajar tentang ini, apalagi zaman dulu nih belum belajar kayak gini, itu anak yang waktu guru menjelaskan dia begini gayanya, itu bisa dilempar kapur tulis atau penghapus papan. Hadap ke depan. Nah, kalau dia hadap ke depan, telinganya kan jadi tidak utama. Makanya dia begini. Kenapa? Karena telinga sarafnya lebih kuat. Jadi namanya gaya belajar auditori. Dan kalau ada anak bunda waktu kecil, bunda bacain. Bun, bacain dulu baru aku nanti baca sendiri. Itu berarti anak bunda gaya belajarnya tolong bunda ngerti ini. Kalau enggak bunda akan marah terus. Belajar sendiri kan udah bisa baca. Tuh lihat tuh adik kamu aja belajar sendiri. Ya terang aja, adiknya gaya belajar visual, kakaknya auditori. Atau ada anak ya, kalau dia baca buku bacaan bersuara. Ya, suatu hari Budi membeli telur kan gitu. Itu berarti auditori karena dia mau dengar. Tipe anak kayak gini, inilah tipe yang senang belajar lewat rekaman video, YouTube kah, IG kah. Ngerti ya Bu? Setelah itu baru dia lebih gampang membaca buku. Itu auditori. Bahkan anak tipe auditori ini kalau mau belajar senang kondisi rame. Bahkan dia pasang musik. Paham ya Bu? Terus ada apa lagi Bu Aisyah? Ada lagi yang saraf tangan dan kakinya yang dominan. Ini namanya gaya belajar kinestetik. Goyang-goyang tuh Bu. Ya, ada lihat murid-murid. Gurunya yang jelasin. 3 kali 3 9. Dia malah pukul temannya. Ya 9 tepok. Karena waktu dia gerak gini, ya itu sambungan neuronnya nyambung. Tek, gitu. Atau dia goyang-goyang. Kakinya goyang-goyang. Atau dia tahan duduk di kursinya. Bolak-balik. Karena gaya belajarnya kinestetik. Anak saya yang pertama dan kedua kinestetik Bu. Untung guru-guru waktu itu saya sempat sharing tentang ini. Jadi anak saya kalau hafalan mau ujian sambil main yoyo. Iya. Ya. Dan saya biarin. Anak kedua kalau dia mau ulangan sambil main basket. Perang di Penogoro 18, 25 gitu. Gitu. Itu kinestetik, gak usah dimarahin. Gak usah juga ibu bilang belajar yang benar belajarnya. Itu lagi belajar. Ibu suruh belajar yang benar. Cuman gayanya kinestetik. Tapi karena di kelas waktu ulangan gak boleh bawa yoyo dan bola basket, maka apa yang digoyang-goyangin? Pulpen. Printer. Ya, itu karena gaya kinestetik. Paham tentang ini? Walaupun sebetulnya tiga-tiganya juga nyala, tetapi ada yang dominan. Ada kinestetiknya duluan, baru auditori, baru visual. Maka baca bukunya belakangan. Dia gerak-gerak dulu,
denger dulu baru baca. Ada yang auditorinya duluan. Sampai sini bisa paham Bu? Jangankan anak, kita juga begitu. Siapa ibu-ibu yang lebih seneng belajarnya denger YouTube sambil nyetrika, sambil masak? Coba siapa? Berarti ibu auditori. Ya, siapa ibu yang merasa saya tetap harus cari bukunya Dr. Aisyah, walaupun saya udah denger YouTube-nya, saya harus baca. Berarti ibu visual. Tapi ada juga nggak apa-apa lah beli buku buat dipajang, nggak apa-apa juga itu, boleh juga. Ngerti ya Bu?